pagi anak-anak sekalian, apa kabar pagi hari ini? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat dan tetap menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan. Baik, sekarang kita akan memasuki materi kita, yaitu mengenai karakteristik gelombang mekanik. Pada gelombang mekanik ini kita akan melihat besaran kompetensi dasar yang akan kita penuhi, yaitu KD 3.8, yaitu menganalisa besaran-besaran fisis gelombang berjalan dan gelombang stasioner pada berbagai kasus nyata. Dan KD 4.8 yaitu melakukan percobaan gelombang berjalan dan gelombang stasioner beserta presentasi hasil percobaan dan makna fisisnya. Untuk tujuan pembelajaran kita adalah memahami pengertian gelombang dan menganalisis jenis-jenis gelombang. Dan kita akan melihat mengenai materi kita, yaitu gelombang. Apa itu gelombang? Gelombang merupakan getaran yang merambat, baik melalui medium maupun tanpa medium. Gelombang berjalan saat merambat tidak memindahkan medium, tetapi hanya memindahkan energinya saja. Dan mari kita lihat, ketika gelombang bergetar, dia akan bergetar naik turun, sehingga gelombang ini dapat kita bedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu berdasarkan zat perantara. Yang kedua adalah berdasarkan amplitudonya. Yang ketiga adalah berdasarkan arah getarnya. Berdasarkan zat perantara, gelombang dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Apa itu gelombang mekanik? Gelombang mekanik adalah gelombang yang perambatannya memerlukan medium untuk merambat. Dan contoh gelombang ini adalah gelombang bunyi, gelombang pada radio, dan gelombang pada dawai. Untuk gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan medium untuk perambatannya. Contohnya adalah sinar matahari dan sinar X. Baik, berdasarkan amplitudonya, maka gelombang ini dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Apa itu gelombang berjalan? Gelombang berjalan adalah gelombang yang amplitudonya tetap. Sementara gelombang stasioner adalah gelombang yang amplitudonya berubah atau tidak tetap. Dan yang berikut, berdasarkan arah getarnya, maka gelombang dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal dan gelombang longitudinal penjelasannya akan kita lihat seperti berikut. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya, seperti kita lihat gambar di bawah ini. Jadi kalau misalnya kita perhatikan bahwa panjang gelombang yang dihasilkan gelombang ini bisa dihitung jaraknya dari satu bukit ke lembah, dan bisa juga dihitung jaraknya dari puncak ke puncak yang berdekatan, atau jaraknya bisa dihitung juga dari dasar ke dasar yang berdekatan. Contoh dari gelombang ini adalah gelombang pada tali dan gelombang elektromagnetik. Yang berikut adalah penjelasan mengenai gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya searah dengan arah getarnya. Dan gelombang ini akan menghasilkan rapatan dan regangan. Rapatan dan regangan itu besarnya 1 lambda. Jadi 1 lambda bisa kita hitung jaraknya dari 1 rapatan dan 1 regangan. Atau jaraknya juga bisa dihitung dari jarak pusat rapatan ke jarak pusat regangan yang terdekat. Atau jaraknya juga bisa dihitung dari
jarak pusat regangan ke pusat regangan yang terdekat. Contoh dari gelombang ini adalah gelombang tali dan gelombang elektromagnetik. Baik, itulah penjelasan dari materi kita pagi hari ini. Selamat bertemu kembali untuk materi berikutnya. Sekian dan terima kasih.